Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman, langsung saja kita mulai. Bab 4. Alah, paling bokap lu sama kayak bokap gue. Gendut, botak lagi, celetuk Yesi. Ya, lo nilai sendiri aja deh nanti. Yang penting jaga pandangan lo. Jangan sampai suka sama bokap gue, balas Safa. Yesi mengibaskan tangannya. Mana mungkin gue suka sama om-om. Gue gak perlu om-om. Duit dari bokap gue aja ngalir terus. Gue juga gak selera kali sama om-om. Gue pegang omongan lo ya, saut Safa. Yesi tidak tahu saja om-om macam apa Syafiq itu. Ia bukan om-om biasa yang memiliki perut buncit, kepala botak, dan tatapan genit. Syafiq jauh dari kata itu. Usianya sudah setengah abad, tapi karismanya mengalahkan para anak muda. Sudah jelas Yesi dan Dewi akan kaget nanti saat bertemu dengan Syafiq. By the way, si Teddy lo terima nggak? Tanya Dewi. Safa memutar bola matanya malas. Gue kan udah bilang, gue gak mau pacaran. Cowok sekaya, seganteng apapun gak bakalan gue terima kalau cuma ngajak panen dosa doang. Jadi cewek tuh harus cerdas. Jangan karena dibilang cinta, mau aja dibego-begoin. Ujungnya masuk angin, kembung deh. Wih, Bu Ustazah. Ya deh, gue percaya. Emang sih gak ada untungnya pacaran, malah ngabisin waktu aja. Itu mah karena lo baru aja putus dari siniku. Coba kalau belum putus, lo pasti hindari pembicaraan ini, ledak Dewi. Shh. Safa memberikan kode pada kedua temannya saat melihat dosen yang akan masuk dari kaca jendela. Paling males gue bagian dia, bikin ngantuk, gumam Yesi. Sama, bosen banget. Harusnya cari dosen yang muda terus ganteng. Wah, bakalan betah gue, balas Dewi. Udah, diem. Safa menghentikan pembicaraan mereka tepat saat dosen itu masuk. Suka tidak suka, mau tidak mau harus tetap berada di kelas dan menerima materi. Karena bagi calon dokter tidak boleh asal-asalan. Karena profesi mereka tentu sangat penting dan berhubungan dengan hidup pasien mereka nantinya. Bisa dibayangkan jika seorang dokter lulus hanya karena ingin pengakuan saja, hanya ingin gelar saja, tentu dunia medis tidak akan aman. Maka belajar dengan baik itu penting, jangan hanya ingin gelarnya saja. Hanya selang 1 jam setelah Safa berangkat, Hana pulang. Sampai di rumah hanya ada sang ibu yang sedang menonton televisi, sedangkan Sekil masih tidur. Udah makan belum? Belum Mi, aku mandi dulu baru makan, ujarnya lalu berjalan ke kamarnya. Alika kembali fokus menonton televisi yang menayangkan tempat wisata indah di Indonesia yang jarang dijamah oleh para wisatawan. Melihatnya membuat wanita itu ingin pergi ke sana, namun harus menahan diri karena ia sekarang tidak sendirian. Ada suami dan anak-anaknya yang harus diurus. Berbeda saat dulu, sebelum menikah. Ia bisa pergi kemanapun tanpa memikirkan apapun. Ia juga bahkan sering pergi tanpa memberitahu sang ibu karena takut dimarahi. Tapi bukan Alika namanya jika tidak pernah kapok. Sekarang ada Safa yang mengikuti jejak wanita itu. Kedua teman Alika juga sudah menikah. Nurma sudah memiliki seorang anak, sedangkan Cynthia menunda kehamilannya karena ingin fokus pada karir. Ia juga sudah sepakat dengan suami. Jalan hidup setiap orang tentu berbeda-beda. Mereka masih memiliki kebebasan di usia muda, sedangkan Alika memiliki tanggung jawab di usia muda.
Hanya berselang beberapa bulan setelah menikah, ia hamil. Dan kehamilan pertama dan keduanya itu jaraknya tidak jauh. Tapi Alika sama sekali tidak menyesali apapun. Ia bahkan merasa sangat bahagia karena diberikan amanah untuk merawat 3 anaknya. "Gimana kuliahnya hari ini, Kak?" tanya Alika saat melihat sang anak yang berjalan dari dapur ke arahnya sambil membawa piring. Ia baru saja selesai mandi, terlihat lebih segar dari sebelumnya. "Alhamdulillah lancar, Mi," jawab Hana lalu duduk di sebelah sang ibu. Ia tidak menempati meja makan, melainkan memilih menemani ibunya. "Tadi ke atas liatin Akil nggak?" Hana menggelengkan kepalanya. "Enggak, tapi kayaknya belum bangun." Alika mengangguk kecil, tidak bicara lagi, membiarkan sang anak makan dengan tenang. Meskipun terkadang bosan karena sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, tapi Alika tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin ia pergi jalan-jalan meninggalkan anak-anaknya, apalagi Sekil. Hari ini saja anak itu tidak mau sekolah. Sama sekali tidak pernah sekalipun Sekil dipaksa untuk sekolah. Anak itu hanya sekolah saat ingin saja. Karena jika dipaksa, takutnya tantrum di sekolah tentu akan menyulitkan gurunya. "Mi, katanya Zai mau kesini," ujar Hana setelah selesai makan. Ia bangkit untuk langsung mencuci piring kotornya. "Zai bilang ke kakak?" "Iya, katanya mau kesini sama nenek. Kalau nggak besok, paling lusa," sahutnya dari dapur. Zaiba masih duduk di sekolah menengah atas. Baru saja naik ke kelas 3. Jika saja Sekil normal, pasti akan sama dengan Zaiba, karena mereka lahir hanya selisih beberapa bulan saja. Zaiba tidak memiliki adik. Ia anak sematawayang, Aluna dan Azam. Aluna disibukkan dengan mengurus perusahaan milik mendiang ayahnya, karena tidak mungkin juga terus mengandalkan Azam yang memiliki perusahaan juga. "Emang gak sekolah? Besok tanggal merah, Umi, sedangkan lusanya hari Minggu," jelas Hana lalu kembali ke tempatnya sambil membawa buah potong dari kulkas. "Umi gak pernah lihat tanggal jadi gak tahu. Taunya tanggal Abi gajian aja," gurau Alika. "Biar bisa belanja ya, Mi," sahut Hana. "Bulan ini Umi pengennya jalan-jalan sih," jelas Alika. "Kemana, Mi?" tanya Hana lalu memasukkan semangka itu ke dalam mulutnya. Alika mengendikkan bahunya. "Nggak tahu, soalnya list Umi banyak banget." "Ke luar negeri," tebak Hana. "Enggak, males. Lama di jalan aja. Lagian Abi belum bisa libur lama-lama." Syafiq memang paling lama 2 atau 3 hari mengambil waktu libur untuk dirinya sendiri. Perusahaannya kini semakin berkembang, tapi ia juga tetap bekerja untuk memuaskan para kliennya yang sering memakai jasanya. Setelah Hana menggantikannya nanti, mungkin Syafiq baru akan pensiun dan menikmati masa tuanya di rumah bersama sang istri dan juga Sekil. "Oh ya, Mi, nanti sore aku mau ke pondok, boleh ya?" "Boleh dong. Sekarang mending kakak istirahat aja dulu. Belajar dari pagi kan lumayan menguras energi, Kak," keke Alika. "Iya, Mi. Kalau aku belum bangun setengah jam dari sekarang, tolong bangunin ya, Mi," pintanya. Hana sangat bisa mengatur waktunya saat belajar materi dari kampus, belajar agama, atau sekedar untuk mencari hiburan di sosial media. Tapi Hana jarang sekali melihat aplikasi hitam yang di dalamnya banyak orang yang suka berjoget. "Nyuruh Hana tidur, tapi kok malah emaknya yang ngantuk," gumam Alika. Ia mengambil posisi berbaring di sofa, masih dengan televisi yang menyala.
Hanya hitungan detik, ia benar-benar tertidur. Alika terjaga saat merasakan kecupan di pipinya. Dengan perlahan membuka mata. Matanya langsung menangkap senyum manis dari wajah suaminya. "Mas pulang dari tadi?" tanya Alika, lalu mengubah posisinya jadi duduk. "Baru aja kok. Akil mana?" "Masih tidur kayaknya." Alika masih mengumpulkan nyawanya. Ia berjalan mengikuti Syafiq ke kamar, selalu berusaha melayani suaminya dengan baik. "Mas mau makan, mandi, atau mau aku dulu?" tanya Alika sambil membantu sang suami membuka dasi. Syafiq menjepit hidung Alika. "Bisa aja istri mas ini. Mas mau kamu tapi gak ada tenaga karena belum makan. Mau makan tapi gerah, jadi bagusnya mandi dulu ya," tuturnya berbelit. Sebelah alis Alika menukik. "Jadi intinya mandi dulu terus akunya belakangan?" "Iya gak mungkin kamu dulu lah. Mas bau kayak gini kok," kikis Syafiq. Alika langsung memeluk Syafiq. Ia membuat gerak tangan Syafiq yang membuka kancing kemeja terhenti. "Aku tuh malahan suka banget cium bau tubuh mas. Wangi parfum yang bercampur keringat. Kayak manly banget gitu." Tangan wanita itu kini merayap naik, menyentuh rahang Syafiq. Sedangkan tangan Syafiq bertengger manis di pinggang sang istri. Usianya sudah tidak muda, tapi sama sekali tidak terlihat kerutan di bawah matanya. Badannya juga terlihat masih bugar. Tidak akan ada yang menyangka jika usianya sudah masuk kepala 5. Orang yang tidak tahu akan beranggapan jika Syafiq masih berusia 30-an. Karena gaya hidup dan olahraga yang rutin dijalankan, membuat lelaki 3 orang anak itu menjadi awet muda. Bahkan ia sama sekali tidak pernah menggunakan perawatan wajah apapun, selain menggunakan sunscreen. Itu pun Alika yang meminta. Pernikahan mereka sudah berjalan belasan tahun. Bukan tidak pernah ada perselisihan, tapi mereka selalu menyelesaikan di waktu itu juga, menghindari agar masalah tidak semakin berlarut-larut. Tapi mereka lebih sering saling bersikap romantis seperti ini. Syafiq mendekatkan wajahnya ke telinga Alika lalu berbisik. "Dengar gak? Itu suara langkah Akil." Alika menajamkan pendengarannya. Ia mendengarnya juga. Dari suara langkah kaki saja, mereka bisa mengetahui jika itu Syakil. Dengan cepat, Alika keluar dari kamar. Benar saja, kini anak itu sudah ada di dekat tangga. "Dek, Umi di sini?" Alika memanggil sambil berjalan mendekat. Syakil menoleh. "Mi, mana guritanya?" "Ada di bawah. Tadi Abi baru aja pulang bawain buat Dedek," jawab Alika. Ia menuntun sang anak melewati tangga. Alika bergidik ngeri melihat gurita utuh yang dibawa oleh Syafiq. Untuk memegangnya saja, Alika tidak berani. Berbeda dengan Syakil yang terlihat senang memegangi kaki gurita yang banyak itu. "Udah jangan dipegang-pegang, biar nanti Abi yang masakin buat Dedek," tegur Alika. "Masukin akuarium aja," ujarnya. "Gak boleh nak, ini kan udah mati," jelas Alika. Mata Syakil berkaca-kaca. "Mati? Kenapa guritanya mati, Mi? Kan mau dimasak, Dek. Kalau masih hidup, mana bisa dimakan. Udah biarin di situ. Ayo cuci tangan." Guritannya gak boleh mati." Alika menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia akan serba salah jika Syakil sudah seperti ini. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, masukan,
serta subscribe bagi yang belum subscribe. Mimin ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.